Inilah kisah tragis hidup sebagai kru kapal selam U-Boat Jerman. Bayangkan kamu hidup di dalam tabung besi sempit, tanpa sinar matahari, tanpa bau udara segar, dan setiap detik selalu merasa maut sedang menempel di tengkukmu. Jika besi itu retak sedikit saja, kamu tenggelam ke dasar laut selamanya. Halo para pecinta kisah mencekam. Sebelum kita masuk ke cerita gelap ini, tulis dulu di komentar, kamu berasal dari kota mana? Dan pastikan yang subscribe semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang tidak pernah putus. Amin. Sekarang, mari kita buka pintu menuju neraka gelap bernama U-Boat. Sejak pertama kali para kru memasuki U-Boat, mereka sudah seperti menandatangani kontrak dengan kematian. Kapal selam itu sempit bukan main. Ruangannya begitu padat hingga bahkan untuk lewat pun mereka harus miring, merunduk, dan menahan napas agar tidak menabrak pipa, valve, kabel, dan panel besi yang memenuhi seluruh kapal. Torpedo tertata di bagian depan, bukan hanya sebagai senjata perang, tetapi juga sebagai tempat tidur darurat. Kru yang tidak kebagian ranjang harus tidur di atas selimut tipis di antara torpedo, merasakan dinginnya logam dan bau minyak yang menusuk. Begitu kapal mulai bergerak, seluruh tubuh terasa bergetar oleh mesin diesel yang meraung dalam ruangan sempit. Semua itu terjadi bahkan sebelum bahaya perang dimulai. Setiap napas terasa berat karena udara pengap dipenuhi aroma keringat, solar, makanan basi, dan kotoran manusia. Tidak ada jendela, tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya cahaya lampu kuning kusam yang membuat wajah para kru terlihat semakin pucat. Mereka dipaksa beradaptasi, karena tidak ada tempat lain untuk lari. Sejak detik pertama mereka masuk, U-Boat mengubah mereka dari manusia menjadi makhluk yang harus bertahan hidup dalam dunia sempit tanpa belas kasih. Ketika U-Boat mulai menyelam ke kedalaman, penderitaan baru dimulai. Suhu di dalam kapal naik drastis karena mesin diesel bekerja terus-menerus, membuat seluruh kabin seperti oven besi. Dalam kondisi lembab, pakaian para kru selalu basah oleh keringat yang menetes tanpa henti. Bahkan tempat duduk pun licin karena kelembapan yang menumpuk, membuat para kru seperti hidup dalam sauna yang berbau oli dan tubuh manusia. Makanan yang mereka bawa cepat rusak. Kentang membusuk, roti berjamur, daging mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung, dan bau itu bercampur dengan aroma mesin yang terbakar. Tetapi mereka tetap harus memakannya, karena tidak ada pilihan lain. Air bersih terbatas. Mandi tidak pernah terjadi selama berminggu-minggu. Wajah mereka dipenuhi jerawat dan kotoran, kulit lembab dan gatal, rambut berminyak, kuku hitam. Sementara itu, suara mesin yang bergetar tanpa henti membuat kepala mereka berdengung dan sulit tidur. Tidur pun bukan hal yang mudah. Ruang tidur sempit membuat mereka hanya bisa memiringkan badan seperti ikan di dalam kaleng. Bahkan ketika lelah luar biasa, ketakutan selalu menghantui. Mereka tahu, di dunia bawah laut, satu kesalahan kecil bisa menghapus seluruh awak kapal. Tekanan psikologis adalah monster tak terlihat yang menghantui setiap kru U-Boat. Ketika kapal selam menyelam lebih dalam, seluruh lambung kapal mulai mengeluarkan suara retakan kecil akibat tekanan air yang menghimpit dari segala arah. Bayangkan kamu mendengar suara krek setiap beberapa menit, seolah kapal memberi peringatan bahwa ia bisa pecah kapan saja. Kru tidak bisa lari. Mereka hanya bisa duduk diam, mendengarkan suara metal merintih. Banyak dari mereka mengalami paranoia, merasa seperti dikejar bayangan atau mendengar suara di ruang gelap. Mereka tidak mengetahui waktu. Jam biologis mereka hancur total. Lampu kuning kusam selalu menyala, membuat mereka kehilangan rasa apakah itu malam atau siang. Keheningan di bawah laut membuat suara napas sendiri terdengar menakutkan. Dalam beberapa misi, mereka berhari-hari tidak bisa tidur karena rasa takut kapal selam akan langsung dihancurkan kapan saja. Beberapa kru bahkan mulai berbicara sendiri atau mengigau karena tekanan mental yang terlalu berat. Tetapi di dalam U-Boat, tidak boleh ada kelemahan. Semua harus terlihat kuat, bahkan jika mental mereka sudah terkoyak. Namun ketakutan paling mematikan datang saat musuh mulai memburu mereka. Kapal-kapal sekutu, terutama kapal perusak, memiliki sonar yang bisa mendeteksi U-Boat. Ketika suara ping, ping, ping
Sonar terdengar, detak jantung seluruh kru seperti berhenti. Mereka tahu mereka sudah ditemukan. Beberapa menit kemudian, bom laut mulai dijatuhkan. Ledakan dahsyat terasa seperti petir meledak tepat di samping kepala. Kapal selam berguncang hebat, lampu berkedip-kedip, panel lepas, pipa bergetar. Para kru terjatuh, menahan napas, memegang apapun yang bisa mereka temukan. Setiap dentuman bisa jadi dentuman terakhir. Bom yang terlalu dekat dapat merobek lambung kapal seperti kertas, membuat U-boat tenggelam ke dasar laut tanpa kesempatan menyelamatkan diri. Di saat seperti ini, mereka harus mematikan mesin, mematikan suara, bahkan menahan batuk. Mereka harus menjadi hantu di bawah laut, berharap musuh kehilangan jejak mereka. Ketegangan itu sering berlangsung berjam-jam. Ketika bom mereda, tidak ada rasa lega. Hanya ketakutan berikutnya yang menunggu. Selain rasa takut akan kematian, para kru menghadapi degradasi fisik yang brutal. Karena udara di dalam kapal tercemar polusi mesin dan sedikit oksigen, kru sering pusing, muntah, dan sulit bernapas. Infeksi kulit menyebar cepat. Luka kecil berubah menjadi abses karena lingkungan lembab. Tidak ada dokter profesional. Hanya satu perawat dengan peralatan seadanya. Jika seseorang sakit parah, tidak ada tempat untuk mengevakuasi. Mereka harus bertahan sebisa mungkin di tempat tidur sempit dengan suara mesin yang tidak pernah berhenti. Ada kasus di mana seorang kru meninggal di tengah misi. Jenazahnya tidak bisa dikeluarkan. Kru lain terpaksa berbagi ruangan dengan tubuh yang mulai membusuk selama berhari-hari. Bau kematian bercampur dengan bau mesin, menciptakan aroma yang tidak pernah hilang dari ingatan mereka seumur hidup. Bahkan ketika mereka kembali ke pangkalan, kondisi mental mereka tidak kembali normal. Banyak kru mengalami trauma berkepanjangan, sensitif terhadap suara keras, mimpi buruk, rasa takut pada ruang sempit, dan paranoia saat berada di tempat sunyi. Mereka masih merasakan getaran mesin, mendengar kembali suara retakan lambung kapal, atau merasakan sensasi tenggelam. Beberapa bahkan kehilangan kemampuan untuk kembali hidup normal. Tetapi militer tetap memaksa mereka kembali bertugas karena kekurangan personel. U-boat bukan sekadar misi. Itu adalah perang melawan kondisi manusia itu sendiri. Tubuh mereka kembali ke darat, tetapi jiwa mereka tertinggal di kedalaman laut. Hidup sebagai kru U-boat bukanlah tentang kebanggaan. Itu adalah kisah penderitaan, ketakutan, dan kehilangan yang tak terbayangkan. Para kru bukan hanya berperang melawan musuh, tetapi juga melawan kapal mereka sendiri, laut yang ingin menelan mereka, dan pikiran mereka yang perlahan runtuh. Banyak yang tidak pernah kembali, tenggelam bersama kapal yang menjadi rumah terakhir mereka. Dan yang selamat, membawa luka tak terlihat seumur hidup. Semoga kisah gelap ini menjadi pengingat bahwa perang tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya bayang-bayang panjang penderitaan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kamu yang subscribe selalu diberi keselamatan dan kedamaian dalam setiap langkah. Amin.